Nah, kenapa kok topik ini kita bicarakan? Kalau dalam tema besar God Honoring Life, saya percaya setiap dari kita masih punya umur yang panjang. Amin. Amin. Ada yang berencana untuk 5 tahun lagi selesai? Nggak ada ya, nggak ada yang check out ya. Saya percaya setiap dari kita kalau membayangkan hidup, masih hidup sampai umur berapa? 80, 100, 150. Ya kayak apa tuh? Kayak itu yang di Star Wars tuh apa tuh namanya tuh yang jadi pendek banget. Kan kalau orang makin tua biasanya makin apa? Makin pendek ya, makin pendek. Jadi kalau terus hidup terus sampai ratusan tahun, jadinya makin lama jadi segini nanti. Bercanda ya. Iya tuh. Ya jadi siang hari ini kita akan berbicara topik yang saya sebut namanya The Fear of God. Takut akan Tuhan. Nah, saya berharap tadi teman-teman juga sudah ada yang mendengarkan khotbah minggu. Bedanya antara hukum Taurat sama kasih karunia. Ini dua karpet yang berbeda. Hukum Taurat, kasih karunia gitu ya. Berbeda ya. Nah, fear of God atau takut akan Tuhan itu membuat kita bisa hidup dalam kasih karunia secara efektif. Nah, untuk itu kita mau coba nih, mau dengerin pendapat teman-teman. Jadi kalau gitu, takut akan Tuhan itu adalah takut akan Tuhan adalah takut akan Tuhan adalah takut akan Tuhan adalah fondasi yang paling utama. Iya. Tapi yang berikutnya memang ada, takut akan Tuhan adalah titik-titik gitu ya. Nah, apa itu? Menurut teman-teman apa? Buat saya pribadi ya, takut akan Allah adalah apa itu? Permulaan pengetahuan. Wih, luar biasa. Itu dari mana ya? Dari Amsal ya. Tapi kalau buat saya, diartikan buat saya, takut akan Allah tuh buat kita tuh definisinya apa sih? Boleh tahu nggak? Ada volunteer, apa sih? Takut akan Allah itu apa? Takut akan Allah itu apa ya? Hah? Kewajiban. Oke, silakan. Yang lain mungkin mau bantu? Love, kasih. Good. Hormat, oke. Apa lagi? Takut akan Allah. Karena kalau tadi saya bilang takut akan Allah adalah fondasi paling penting untuk Kristenan, berarti penting sekali untuk kita punya definisi yang benar kan tentang takut akan Allah. Karena seringkali sebagai orang Kristen, kalau dibilang takut akan Allah ini definisinya beda. Nah, karena beda, makanya hidupnya juga beda. Nah, siang ini kita akan belajar apa sih takut akan Allah. Nah, ini ada satu ayat yang buat saya menarik sekali, karena kelihatannya ayat ini kontroversi dan kontradiksi. Ya, kontradiksi. Yuk kita baca ayatnya. Ini diambil dari Keluaran 20 ayat 20 dalam Exodus 20 verse 20. Saya sengaja pilih dalam bahasa Inggris, minta maaf yang nggak bisa baca ya. Yang bisa baca, yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Moses said to the people. Ya, baca bahasa Inggris. Pak Said itu di Pekalongan. Pak Said Pekalongan. Ya. Moses said to the people, "Do not fear. For God has come to test you, that the fear of Him may be before you, that you may not sin." Ini ada dua kata fear yang sengaja ada di dalam ayat ini. Menarik. Jangan, kalau dalam bahasa Indonesia, janganlah takut supaya kamu takut. Saya ulangi. Coba ya teman-teman pikirkan. Ayat ini bilang, janganlah kamu takut supaya kamu takut akan Tuhan. Loh, maksudnya piye? Jangan takut, tapi kok supaya kamu punya takut? Jangan takut,
supaya Allah itu mencobai kamu, has come to test you, that the fear of Him. Jadi supaya takut akan Tuhan itu ada, sehingga membuat kita tidak berdosa. Ya, jadi kan lucu ya, jangan takut, tapi supaya kamu takut. Nah ini takut yang mana nih maksudnya? Jangan takut ini artinya apa lah gitu? Takut seperti apa? Karena kalau kita jujur tanya, biasanya apa sih? Kenapa kita nggak berdosa? Kita nggak melanggar? Takutnya apa? Takut sama hukuman, betul ya? Takut sama konsekuensi, betul ya? Takut ketahuan, betul ya? Tadi kita bicara soal hukum Taurat dan kasih karunia. Kalau hukum Taurat itu mengatur perilakunya, sehingga kamu tidak mencuri, kamu tidak berzina, kamu tidak bersaksi dusta, tapi belum tentu hatinya mau berubah. Belum tentu, iya sih tidak mencuri, tapi sebenarnya ingin. Nah, kasih karunia itu mengalahkan yang di dalam. Jadi merubahnya bukan perilakunya, tapi tindak keinginannya yang dirubah. Nah itulah kalau teman-teman pikirkan ya, renungkan Injil kasih karunia itu luar biasa, bukan main. Luar biasa, karena siapa sih yang bisa mengubah hati? Siapa sih yang bisa mengubah karakter, keinginan? Masalahnya adalah kalau karakter dan keinginannya nggak berubah, nanti kita belajar bahwa keputusan kita akan salah juga, dan keputusan yang salah pasti menghasilkan kehidupan yang kurang baik kualitasnya. Jadi ini mumpung kita masih muda dan masih ada waktu, pastikan kita betul-betul ngerti apa sih takut akan Allah. Jadi yang berikutnya, takut akan Allah itu bukan, berikutnya takut akan Allah itu ternyata bukan apa? Bukan takut akan hukuman. Kalau takut akan hukuman itu berarti kalau tidak ketahuan boleh, ya kan? Kalau ketahuan, nah itu yang takut. Berarti kalau mencuri dan dia tidak ketahuan, aman. Tapi kalau pas ketahuan, masalah, ya kan? Sama kita dalam pekerjaan misalnya, mencuri apa? Ya bukan mencuri perhatian ya, mencuri waktu misalnya, gitu ya. Mencuri waktu, masalah nggak? Masalah. Tapi masalahnya kalau apa? Kalau ketahuan, tuh ya. Selama tidak ketahuan kan aman. Nah itu berarti hati kita sebenarnya masih ingin. Tapi yang Tuhan kerjakan adalah Tuhan mau supaya kita ini dari pengen ini berubah jadi pengen ini. Dan Dia tidak pernah memaksa kita. Dan takut akan Allah itu adalah fondasi untuk kita mengerti. Ya, takut akan Allah. Jadi, takut akan Allah yang pertama bukan takut ada hukumannya. Takut akan Allah itu bukan seperti setan takut sama Allah. Beda. Takut akan Allah itu bukan seperti itu. Jadi bukan kita melakukan hanya supaya tidak kena konsekuensi. Kan banyak itu, saya ke gereja supaya tidak apa ya, supaya tidak sial, saya datang ke ibadah supaya saya diberkati. Jadi selalu mikirnya tentang hukumannya, konsekuensinya, betul ya? Berarti kalau tidak ketahuan, kalau pas Tuhan lagi tidur, wah aku tidak datang, aman, berarti tetap diberkati. Enggak gitu. Takut akan Allah sama sekali bukan seperti itu. Justru kalau nanti kita baca kembali ke ayatnya tadi, justru supaya kita itu tidak berdosa. Menarik ya. Takut akan Allah itu justru membuat kita mampu untuk tidak berdosa. Nah, terus apa nih? Kalau tadi kita berdosa, takutnya karena ketahuan, ini tidak mau. Nah, berarti takut akan Allah ini yang seperti apa? Satu ayat ini dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, saya akan bacakan dalam bahasa Inggris ya. Kita harus belajar terus ya bahasa Inggris ya, supaya upgrade ya, kita naik, supaya bisa ngomong. Kalau ada orang yang bisa ngobrol ya. Yuk kita baca salah satu. 1,
2, 3. There is no fear in Allah, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. And so one who fears is not perfect, yet perfect in love. Jadi yang namanya takut, kasih atau cinta itu mengusir namanya takut. Karena takut itu selalu bicara soal konsekuensi, ya, takut ketahuan, takut ini. Jadi kita melakukan segalanya karena didasari karena takut. Tapi firman Tuhan ajarkan pada kita bahwa seharusnya jadi fondasi takut akan Allah itu bukan takut yang seperti takut kita pada manusia karena takut dihukum. Paham ya? Tapi takut kehilangan fellowship atau karena kita cinta sama orang tersebut. Coba dipikir ya. Kayak apa ya contohnya ya? Nanti kita akan bahas. Kalau kita baca lagi di dalam Deuteronomi, dalam Ulangan 10:12, katakan seperti ini. And now Israel, what does the Lord your God ask of you? But to fear the Lord your God. Jadi apa sih yang diminta? Cuma supaya kamu takut akan Allah. Nah, takut akan Allah ini akan menghasilkan apa? To walk in obedience to Him. Apa? Berikutnya, to love Him. Untuk mengasihi Dia, bukan untuk gemetaran ketemu Tuhan. To fear, bukan to fear, tapi to love Him, and to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Jadi takut akan Tuhan itu justru bukan soal kita ketemu Tuhan atau kita kayak ketemu hantu gitu ya, gemeter langsung takut, atau ketemu sama orang yang mengerikan kita takut. Itu bukan takut akan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan akan menghasilkan ini. Takut akan Tuhan itu menghasilkan apa? Kita akan mau taat, kita akan mau apa? Mengasihi Dia, dan kita mau melayani Dia dengan segenap hati. Jadi jelas di sini kita baca ini bukan model takut seperti takut kena hukuman. Bahkan yang luar biasa begini. Nanti setelah kita belajar, kita akan ambil kesimpulan begini. Pada saat saya takut akan Tuhan, saya hidup takut akan Tuhan, saya tidak perlu takut yang lain. Pada saat hidup saya ini takut akan Tuhan, punya takut akan Tuhan, saya tidak perlu takut sama manusia manapun. Tidak perlu ada ketakutan akan masa depan. Tidak akan perlu ada takut akan ketidakpastian. Tidak akan takut ini dan itu. Takut akan Tuhan justru mengeliminasi takut yang lain. Gimana caranya? Teman-teman pernah dengar ya, kalau bicara takut akan Tuhan, saya teringat di dalam Perjanjian Lama itu ada tokoh yang sangat-sangat legenda banget. Saya sebutnya The Tale of Samson and Goliath. The Tale of Samson and Delilah. Siapa? Delilah. Yakin ya? Yakin ya? Samson and Bukan Delilah. Daniel. Hah? Apa hubungannya Samson sama Daniel? Dia memang nggak ada. Tapi Samson dan Daniel itu adalah contoh, ya, contoh kontras banget kehidupan dua orang muda yang satu sama-sama mereka punya hubungan dengan Tuhan. Mereka satunya takut akan Allah, satunya sama sekali tidak takut akan Allah. Ya, Samson sama siapa? Daniel, bukan Delilah ya. Sengaja saya coba pakai D gitu ya. Bukan D yang di sini juga. Ya, D yang lain. Yang di sini ada apa? Darius, ada Tarsel,
Ya, bukan itu, bukan itu. Nah, kenapa ini? Tahu nggak ceritanya Simpson? Simpson itu adalah hakim-hakim atau pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Lahirnya itu secara luar biasa. Ini anak miracle lah istilahnya, luar biasa. Orang tuanya lihat malaikat, baru Samsonnya lahir. Jadi ini khusus banget lah, khusus banget. Dan dia adalah hakim-hakim yang terakhir kalau nggak salah, yang paling terakhir. Nah, cuman menariknya dia sebagai pemimpin itu kalau baca hidupnya itu kayak apa ya? Teman-teman pernah baca hidupnya Samson nggak? Udah. Ya gitulah. Hidupnya apa? Tertib, apa berantakan? Berantakan. Hidupnya ngikuti Tuhan atau sesuka-sukanya? Sesuka-sukanya. Dan luar biasanya adalah kalau kita baca memang Tuhan tetap bisa menggenapi tujuannya dalam kehidupan Simpson. Tapi coba lihat cara hidupnya. Ya jatuh dalam dosa ini, jatuh ini, kemudian harus bikin gara-gara sama orang Filistin, terus jatuh cinta sama orang yang salah, gitu ya. Jatuh cinta sama orang yang salah, terus apa? Terus akhirnya terpaksa, orang tuanya dipaksa untuk melamar, dan setelah melamar dikerjain, ditipu. Akhirnya dia harus ngerampok, dan terus kemudian dia harus bikin bangsanya dimusuhin gara-gara satu orang ini, gara-gara dia. Jadi bukan pemimpin yang hidupnya baik gini, tapi kalau lihat hidupnya Simpson kayak gitu terus gitu. Kenapa? Karena Simpson tidak pernah, kalau kita baca ya, siklus hakim-hakim itu ada 7. Dari awal itu tidak kenal. Waktu itu bangsa Israel di zaman Yosua mereka sungguh-sungguh sama Tuhan. Di zaman hakim-hakim mereka tidak kenal Tuhan. Coba baca ya, hakim-hakim yang pertama rodok lumayan, hakim-hakim yang kedua rodok parah, yang ketiga lebih parah, yang keempat lebih parah lagi, yang kelima makin lama, 6, 7 itu makin lama ceritanya makin, kalau teman-teman perhatikan di kitab hakim-hakim ceritanya makin ngeri. Ya kalau kita baca sampai ditutup dengan Simpson yang luar biasa tapi sama sekali nggak kenal sama Tuhan, itunya berantakan banget. Dan luar biasanya Tuhan masih bisa pakainya bahkan dalam kematiannya yang tragis. Ya, dia mati tragis kenapa? Karena dia mati dalam keadaan tertawan. Roh Allah meninggalkan dia tanpa dia tahu. Bayangin, dengan PD-nya, yakinnya dia bilang Tuhan masih beserta, tapi dia nggak tahu ketidaktakutan dia akan Tuhan itu membuat rohnya itu meninggalkan dia. Dan matinya tragis, tapi tetap bisa orang Filistin dibunuh begitu banyak, tapi tragis, bunuh diri. Dan kita melihat kehidupan namanya siapa? Daniel. Siapakah Daniel? Kasih background dikit. Daniel itu sebetulnya adalah keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan, dia adalah bangsawannya Yehuda. Kemudian pada zaman itu kerajaan Babel itu sudah menyerbu, dan tahun 586 kalau nggak salah menyerbu dan menaklukkan Yerusalem. Daniel ini termasuk yang diangkut, dibuang, semua dihabisi, dibuang. Nah karena dia adalah anggota keluarga kerajaan, dapat istilahnya dapat privilege. Ya, walaupun sama-sama ditawan, tawannya beda. Ya loh, yang satunya budak, kelas rendah, jadi budak. Tapi kalau Daniel itu kalau kita baca, dia melayani raja. Jadi walaupun sama-sama ditawannya di istana. Jadi melayani raja. Tapi yang luar biasa kalau teman-teman baca, Daniel adalah salah satu orang yang sangat konsisten sama Tuhan. Pada waktu dia ditawari untuk makan makanan raja, dia tidak mau. Dia takut akan Tuhan. Ya, saya akan berkali-kali pakai takut akan Tuhan. Sedangkan Simpson, dia tidak takut akan Tuhan sama sekali. Ya, Tuhan maunya apa, yang itu dilanggar semua. Bahkan dia tidak tahu maunya Tuhan itu apa. Kalau Daniel tahu persis, dia mengkhususkan. Dia tidak mau. Disuruh menyembah, tidak mau. Apakah dia takut kalau Tuhan menghukum dia? Tidak. Tapi ada jenis definisi takut akan Tuhan yang lain. Akhirnya dia hidup jadi
orang yang sangat penting di Babel. Dan kita baca, kalau teman-teman baca ya, di Daniel itu Daniel jadi pejabat tinggi bukan untuk jadi satu raja, tapi kita baca dia jadi dipercaya itu sampai 3 raja. Bayangin, jadi istilahnya sampai Megawati lengser, ya. Megawati lengser itu siapa di sini? SBY, terus SBY lengser ganti siapa? Jokowi. Dan kamu tetap dipercaya sama 3-tiganya. Hebat nggak kamu? Siapa menteri yang seperti itu? Ayo, siapa menteri yang ada di 3 kabinet yang berbeda dan tetap di posisi yang sama? Betul, Sri Mulyani. Dan Sri Mulyani adalah orang Semarang. SMA, SMA 5 apa 3 ya? 3. Ya, bayangin, ini kan beda-beda. Daniel itu dari kerajaan Babel, jadi kerajaan Media, terus menjadi kerajaan Persia. Jadi artinya yang ini ditaklukkan ini ditaklukkan ini, tapi semuanya tetap menganggap dia penting. Hebat ya. Dampak kehidupannya anak muda ini luar biasa banget. Jadi kalau teman-teman baca tentang Daniel yang ada di gua singa, dia nggak mau taat dan di gua singa, itu kira-kira waktu dia di gua singa umur berapa? Ada yang tahu nggak? 25. Remaja. 20 tahun. Kemungkinan besar dia umur 80-an. Jadi gambar sekolah minggu yang menggambarkan dia masih muda dan dibuang mau gua singa itu sudah pasti salah. Karena itu ada di kerajaan Persia. Ini sudah berapa puluh tahun itu. Jadi sudah ganti-ganti raja, dan dia sangat amat dihormati sehingga rajanya pun cemas dia itu selamat apa enggak. Nah nanti kita kalau penasaran nanti bisa Bible study. Kenapa kok rajanya kepikiran sama Daniel? Itu ada sebabnya. Ya. Tapi sebegitu pentingnya hidupnya. Nah, pertanyaannya buat kita mau yang model mana? Sama-sama nih, ya, anak Tuhan. Betul ya? Kita menerima Tuhan Yesus, kita menjadi anak Tuhan. Mau hidup yang model Simpson, penuh dengan roh Tuhan, tapi kelakuannya kayak gitu, atau mau model kayak Daniel yang setia sama Tuhan, takut akan Tuhan, dan hidupnya selalu di atas terus dan selalu dihormati. Kira-kira kita yang mau mana? Ya itu retorik ya. Retorik ya. Kalau saya sih pilih yang kedua. Mau hidupnya gini dulu, masuk penjara dulu, dipukuli preman dulu, berantakan dulu, miskin dulu, melarat dulu, bolak-balik muter itu lagi. Sampai umur 80, saya percaya tidak ada seorang pun yang punya rencana untuk masuk penjara. Amin. Ada yang punya cita-cita umur 30 saya mau masuk penjara ya. Mau ditangkap karena nangkap penjara gitu. Gak ada kan? Nah kuncinya adalah takut akan Allah. Oleh karena itu, takut akan Allah itu apa? Kalau saya boleh kasih usulkan definisi, fear of God itu artinya afraid to lose fellowship with Him. Takut untuk kehilangan persekutuan dengan Dia. Nah, ini mau saya ajak 2 kata. Belajar namanya relationship sama kan apa? Fellowship. Beda nggak sih? Relationship sama fellowship. Relationship sama fellowship itu 2 kata yang berbeda, walaupun kelihatannya mirip. Ya, relationship itu ngomong hubungan. Ya, hubungan. Saya diangkat nya Tuhan. Berarti saya seumur hidup selamanya tetap menjadi anaknya Tuhan. Tidak bisa dideportasi lagi, tendang keluar. Ada bisa? Sekali jadi anak tetap jadi anak. Betul ya? Kalau dari kakak. Ya, kecuali itu ya. Kecuali Tuhan mencoret kita dari kakak. Ya. Tapi sepanjang yang saya tahu sih belum ada kakak sih di Alkitab. Jadi setahu saya sekali diangkat anak tetap menjadi anak. Yang kedua adalah fellowship. Fellowship itu apa? Persekutuan. Hanya karena saya punya relationship
secara status anak, apakah saya berarti bersekutu sama dekat dengan bapak saya? Ya, belum. Erik di rumah ada siapa contohnya? Ya, ayah, bapak, kakak, adik. Nah, seberapa dekat kamu sama kakak kamu? Nggak usah dijawab ya. Iya, begitulah. Kok bisa ya? Kan satu rumah ya. Kan nempel terus ya padahal ya. Ya kalau mau kadang-kadang kalau tidur kalau yang masih satu ranjang kan nempel ya, nggak sengaja nempel gitu ya. Iya kan? Iya kan, betul kan? Yang satu rumah betul ya. Bisa satu rumah sama orang tua. Tapi soal dekat apa enggak itu kan tidak menjamin kan? Betul. Betul. Betul kan? Sama Roh Kudus ada di dalam kita, dia tinggal di dalam kita. Itu kebenaran. Tapi mau seberapa hubungan kita ini akrab, intens, seberapa intim sama Roh Kudus itu tergantung dari apa? Bukan jarak di dalam, tapi apa? Dari kemauan kita. Betul nggak sih? Ya. Betul ya? Jadi kita sama orang yang satu rumah itu belum tentu. Saya bilang belum tentu kita kenal. Setuju? Setuju. Apalagi Sorry. apalagi kita sama Tuhan. Gimana lagi ya? Tapi yang luar biasa sekali lagi ini loh. Kita bukan berusaha untuk dekat sama Tuhan. Dia sudah tinggal di dalam kita. Yes. Attitude yang kita perlu adalah the fear of God. Takut akan Tuhan itu apa? Takut kehilangan fellowship. Saya akan coba kasih contoh supaya kita bisa mengerti. Saya kan dulu suka badminton, pernah cerita ya, pernah main badminton untuk sekolah. Satu kali kita dalam kejuaraan sekolah kita itu dikumpulin 6 sekolah di dekat ya istilah kabupaten gitu ya, itu ada kompetisinya. Dan di situ saya juara di situ. Bukan juara, saya termasuk bagus lah di situ. Nah, cuman ada satu tantangan di liga itu atau di tempat saya itu kompetisi itu ada satu orang pendatang dari Malaysia, masih lebih muda dari saya. Dan lama-kelamaan setiap kali saya main, saya selalu kalah sama dia. Padahal saya lebih tua setahun, jadi saya bakal lulus duluan gitu. Gimana saya bisa juara kalau saya nggak bisa ngalahin orang ini gitu. Akhirnya sampai saya senior year sampai kelas terakhir, suatu kali gurunya itu saya tengah frustrasi banget. Saya kesel banget, ini 1 tahun di bawah, tapi aku kok kalah terus gitu. Setiap kali main single kalah terus. Coachnya itu kasih tahu saya satu tips. Kamu tahu nggak kamu kalah kenapa? Teknikmu tuh lebih bagus dari dia. Cara mainmu, nettingmu lebih bagus, smashmu lebih bagus, ini lebih bagus. Kamu kalahnya kenapa? Tidak tahu aku. Kalau saya tahu ya pasti sudah menang dari tadi. Saya dari dulu sudah menang. Kamu tahu nggak kalahnya apa? Kamu selalu kalah karena kamu capek duluan. Wah, saya kaget begitu dengar itu. Kamu kalah karena kamu kurang lari. Kurang lari. Staminamu habis duluan. Jadi mau sebagus apa tekniknya, begitu stamina kita habis, pukulan yang tadinya bagus jadi jelek, gitu loh, paham ya? Nah harus bilang, terus apa? Ya kamu harus latihan lari. Sejak momen itu kayak buka mata saya betul-betul. Wah, badminton itu ternyata bukan teknik, stamina lebih penting. Jadi saya genjot lari, harus bisa lari sprint, lari yang jarak panjang itu latihan lari terus, nggak perlu mikirin teknik. Dan betul pada waktu ketemu lagi, saya bisa menang. Wow, dan akhirnya menjadi juara liga. Nah ceritanya, kemudian juara liga dipilih untuk naik ke conference. Conference itu seluruh California, jadi besar, ya, tiba besar. Nah kira-kira apa latihan yang saya tidak akan pernah lupakan dalam latihan badminton? Larinya. Kenapa itu jadi penting? Apakah saya takut kalau saya tidak lari, saya takut dihukum sama pelatih saya? Nah, Saya takut konsekuensi? In a way ya. Apa? Karena saya akan kehilangan stamina.
Jadi saya tahu betul kalau saya nggak lari dengan konsisten tiap hari, itu bukan karena saya takut dihukum, takut dapat konsekuensi yang jelek gitu. Tapi